Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan besok ya, hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021. Jadi ini bagian kedua ya. Saya bahas biasanya totalnya ada 16 saham. Yang bagian pertama linknya video ada deskripsi, link videonya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Untuk bagian pertama saya sudah bahas BBRI, BBCA, ASII, Pegas, BBNI, ADRO, BMRI, dan Telkom ya, TLKM. Untuk yang bagian kedua saya bahas 8 saham ya. Saya mulai langsung dengan BRIS ya, BRIS, Bank Syariah Indonesia. Jadi Bank Syariah Indonesia ini sudah saya sebutkan ya, yang berminat buy on weakness itu kalau dia berhasil naik ke atas 2190 boleh ya. Sejauh ini dia sudah berhasil naik ke atas 2190, silahkan kalau mau buy ya. Jadi buy-nya bertahap, nanti kalau dia naik lagi ke atas 2320 tambah lagi, naik ke atas 2400 tambah lagi ya, naik ke atas 2510 tambah lagi, seperti itu ya. Ini sudah bagus untuk buy on weakness. Yang sudah punya kalau mau tambah lagi bisa tambah sekarang atau nanti tunggu naik ke atas 2320 tambah lagi dan seterusnya. Memang di sini dia masih sideways di bawah, testing area kurang lebih sekitar 2190 sampai dengan 2250 lah kurang lebih ya. Jadi dia masih cukup bagus peluangnya. Yang sudah punya pasang trailing stop 2190 dan 2100 ya. Ya kurang lebih cukup lah ya. Ini tinggal ngikutin aja, mudah-mudahan naik sampai dengan 2760 ke atas ya. Untuk BRIS. Kemudian berikutnya untuk NATO. NATO di sini ya kita lihat ya garis-garisnya sudah saya berikan, naik ke atas 630 buy, naik ke atas 45 tambah lagi. Tapi ini kan hari ini belum naik ke atas 45 ya. Hanya nyentuh 45. Harusnya sudah pasang trailing stop ya, seperti itu ya. Kalau misalnya sudah kena ya nggak apa-apa, kalau misalnya belum kena pasang aja di 610 dan 595. Intinya kalau mau buy on weakness ya, kalau misalnya belum punya tunggu di area 580 aja ya, seperti itu ya. Yang mau buy on weakness artinya kalau dia koreksi di bawah 580 ya, seperti sebelumnya ini ya, turun di bawah 580, kita belinya kalau tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 580 barusan kita buy. Kalau dia belum naik ya kita jangan buy dulu, seperti itu ya. Kalau di sini kita lihat naik ke atas 45 tambah lagi, naik ke atas 460 tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk NATO ya. Jadi ini dia memang breakout, ekornya panjang ke atas. Sebelumnya memang maksudnya ini ekor panjang ke atas, besoknya turun lagi. Tapi ini kan dia breakout lagi, naik lagi. Jadi memang masih sideways, tapi sidewaysnya ini dia di jalur uptrend ya. Seperti itu ya. Jadi ya ini kalau kita lihat ya, ini targetnya 645 ya resistennya. Ini cukup kuat memang ya. Tapi kita harus ingat, resisten itu bukan berarti kalau nyentuh pasti turun ya. Memang sebelumnya dia nyentuh kemudian turun ya. Tapi kali ini apakah bakal turun 1-2 hari ke depan kita nggak akan pernah tahu. Kalau misalnya kalau mau buy, yang berani buy high sell higher, naik ke atas 45 silakan tambah lagi atau buy ya. Yang sudah punya tambah lagi, naik ke atas 660 tambah lagi, naik ke atas 675 tambah lagi dan seterusnya. Target berikutnya di 715. Minimal ya di 690 ini ya. Di targetnya ini sebelumnya saya gambarkan Fibonacci extension ya. Saya tarik garis dari swing low di sini, swing high, kemudian di koreksinya sini ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 715 ya, itu masih memungkinkan ke 750 kurang lebih ya. Fibonacci extension 50% dan di 800 di Fibonacci extension 61,8%. Jadi masih memungkinkan breakout ya. Memang ini sideways-nya lama ya, range-nya lebar ya untuk NATO ya. Jadi kita sih jangan terlalu takut resisten ya. Yang penting sudah pasang trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau misalnya takut ya buy-nya bertahap aja, nyicil, naik lagi, tambah lagi dan seterusnya, atau tunggu buy on weakness di area 580 ya. Tunggu kalau dia sudah berhasil mantul atau rebound ya. Jadi bukan berarti turun di bawah 580 langsung kita buy ya. Kita tunggu rebound atau mantul. Belinya bertahap, naik ke atas 595 tambah lagi, naik ke atas 510 tambah lagi dan seterusnya. Jangan lupa pasang trailing stop ya, seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk NATO ya. Berikutnya untuk PTBA. Ini kurang lebih sama dengan ADRO yang saya bahas di bagian pertama ya. Jadi kok masih belum breakout lagi Pak Sunar. Uptrendnya masih cukup bagus. Jadi kalau sudah punya, pasang aja trailing stopnya di garis-garis yang sudah saya berikan ya. 2870, 2810 atau maksimum di 2720. Kalau yang mau buy on weakness tunggu di area 2560. Artinya kalau dia koreksi di dekat 2560, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 2560 kita buy ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 2630 tambah lagi dan seterusnya. Jadi garis-garis ini untuk acuan trailing stop, stop loss, dan juga acuan untuk buy up. Kalau dia berhasil rebound lagi, mantul ke atas ya, kita tambah lagi ya. Seperti itu ya. Nah di sini kalau yang
mau buy yang bagi yang belum punya, saran saya sih tunggu buy on weakness atau buy high sell higher ya. Naik ke atas 3000 buy-nya bertahap aja, naik ke atas 3100 tambah lagi, breakout ke atas 3180 boleh tambah lagi ya seperti itu ya. Nah, apakah masih bisa naik lagi kalau 3180 ke atas? Masih bisa ya. Target berikutnya 3600-an di sini ya. 3670 dan 4289 ya. Ini kalau target Fibonacci extension 127,2% dan 161,8%. Ya. Masih memungkinkan nggak, saudara? Kemungkinan selalu ada ya. Kalau kita tarik garis di monthly-nya ya ini ya. Ini di area tertingginya sebelumnya dia ini di harga ini ya 5025 ya. Ini sebelumnya ya. Nah, kita bayangkan aja posisi dia di harga segini ya 5025 itu harga batu baranya berapa. Nah kan ini kenaikannya dia tinggi loh ya, dari kurang lebih startnya sama di sini ya, dia masih bisa naik terus ya. Memang dalam perjalanan ini kalau kita lihat dia ada koreksi sekitar 2 bulanan ya, kemudian dia berhasil breakout lagi naik ke atas ya. Makanya ini garis-garisnya sudah saya berikan untuk acuannya ya. Jadi kalau turun ya, kalau kena trailing stop ya tunggu aja, kita ikut berikutnya. Misalnya sudah kena trailing stop pas 2870 saya take profit. Jadi ya sudah, kita tunggu buy on weakness atau buy high sell higher. Kalau dia naik lagi ke atas 3000 silakan lanjut lagi ya, buy lagi, naik ke atas 3100 tambah lagi dan seterusnya. Buy-nya bertahap aja. Ya kita ikut kereta berikutnya, mudah-mudahan tembus sampai 3600-an ya. Ya seperti itu ya. Jangan takut ketinggian, tapi kita jangan terlalu serakah ya. Optimis boleh tapi jangan berlebihan ya. Yang realistis saja. Jadi jangan pesimis juga. Kurang lebih seperti itu ya untuk PTBA ya. Kemudian Antam. Wah, Antam kemarin sudah dibahas, sekarang dibahas Mas Sular. Iya ya, ini kasih kesempatan buy weakness ya. Kalau sudah naik lagi atas 2310 buy. Memang low-nya sempat di 2300 ya. Tapi kan kalau toleransi ini dia masih di atasnya 2250 ya, harusnya masih cukup bagus ya. Jangan buru-buru stop loss ya. Kalau yang buy langsung sekarang ya. Yang buy sekarang ya pasang stop loss-nya di 2250, jangan di 2310. Ya masa buy-nya di 2320, stop loss-nya di 2310 ya, terlalu dekat ya. Pasangnya stop loss-nya di 2250 atau 2220 maksimumnya. Pasang dua level aja. Jadi selama berada di atas 2220 masih ada kemungkinan naik ya. Memang dia naiknya agak lama ya. Ini sebelumnya sudah naik 2 hari, 3 hari, kemudian dikoreksi lagi. Naik lagi, koreksi lagi. Kemudian tiba-tiba breakout lagi, tinggi lagi sampai 2600. Memang dia masih cukup bagus. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss, buy-nya bertahap aja sesuai dengan saran saya yang garis-garis yang sudah saya berikan ya. Naik ke atas 2350 tambah lagi, naik ke atas 2380 tambah lagi dan seterusnya. Jadi belinya bertahap aja. Ya kan? Mungkin ada yang tanya, lupa Sunar itu garis-garisnya dari mana sih? Kok saya nggak mudeng? Itu ngawur atau gimana? Sebenarnya nggak ngawur ya garis-garis saya. 2410 saya dapat dari mana? Ini kalau kita lihat dari high yang sebelumnya ini ya. Ya kan? Dia gagal tembus ke atas, dia malah ke bawah ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau saya tarik garis ke bawah, ini sebelumnya dari area sini sebenarnya ya, yang dari jauh ya. Jadi dia ketika dia naik, dia gagal ya, kemudian naik. Di sini ada gap. Kadang-kadang antara gap ini tengah-tengahnya bisa dijadikan acuan sebagai resistennya atau supportnya ya, tergantung posisinya ya. Kalau di sini kan posisinya di bawah, berarti dia resisten berikutnya. Jadi ini garisan saya 2410. Kalau sebelumnya 2380, ini saya tarik dari mana? Dari low-nya di sini ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini intinya untuk money management lah ya, kalau beli bertahap aja. Nah ini kan marketnya lagi jalan juga ya. Oh ini sudah mulai merah. Masa panik? Enggak ya, jangan panik ya. Pokoknya trailing stop-nya atau stop loss-nya sudah saya kasih ya. Ini stop loss-nya di 2250 dan 2220. Ya seperti itu kurang lebih cukup. Berikutnya ITMG. Ini 26.000 sudah sampai Pak Sunar. Ada yang bilang juga di grup ya. Saya sudah take profit ya seperti itu. Sebenarnya uptrend-nya masih jauh ini ya. Masih bisa naik ke 28.000 dan 32.000 masih memungkinkan ya. Itu secara analisa Fibonacci extension ya, 261,8% masih mungkin tercapai ya. 32.000 itu harganya sekitar sini ya. Tahun 2018 ya. Anda bayangkan nggak harga batubara sekarang sama dengan tahun 2018 yang di sini? Itu masih jauh lebih tinggi sekarang loh ya. Seperti itu ya. Jadi bukan berarti bakalan nggak mungkin naik ya, seperti itu ya. Belum tentu ya, tapi jangan terlalu kaku. Oh harga batu baranya tinggi seperti kata Pak Sunar bisa ke 32.000, saya masih hold, malah beli sebanyak-banyaknya. Jangan ya, tetap aja ikutin acuan garis-garis yang sudah saya berikan. Ini kan 28.000, kalau naik ke atas 28.000 kalau mau tambah lagi silakan. Menurut saya setiap kelipatan 500 saja ya, jadi naik ke atas 28.500 tambah lagi
naik ke atas 29.000 tambah lagi dan seterusnya. Target berikutnya di 32.000. Uptrendnya masih cukup bagus. Kalau nggak berani buy high sell higher di atas ya, takut ketinggian, takut, istilah bahasa gaulnya, takut cuci piring ya. Jangan-jangan Pak Sunar bilang buy high sell higher, saya beli kemudian nyangkut, wah nanti nyalakan Pak Sunar, analisanya ngawur gitu ya. Saya tuh sering disindir-sindir ya di komen YouTube ya. Ya bukan berarti saya nggak terima kritikan nggak ya. Tapi kalau kecenderungan menghina saya biasanya langsung hapus komennya ya. Saya nggak mau pusing ya. Anda boleh kasih kritik boleh, tapi kalau Anda menghina saya sesat atau mengawur, biasanya saya langsung hapus saja komentarnya ya, seperti itu ya. Karena saya nggak ngawur, saya nggak pernah menyesatkan orang lain. Uptrendnya masih cukup bagus. Kalau tiba-tiba koreksi ya bukan salah saya, karena saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya, seperti itu ya. Kalau turun bayar 26.000 ya, pasang take stop atau stop loss. Berikutnya 24.000 ya, seperti itu ya. Kalau buy on weakness, kalau takut tunggu di 22.000. Artinya kalau dia turun di banyak 22.000 bukan berarti langsung buy, enggak ya. Kita tunggu kalau berhasil rebound atau mantul ke atas, buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 22.500 tambah lagi, naik ke atas 23.000 tambah lagi dan seterusnya. Ya, seperti itu ya. Kita nggak perlu terlalu agresif. Kalau dia masih di banyak 22.000, ada kemungkinan dia testing lagi area bawahnya ini ya, sekitar 18.750 seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk LSIP. Yang rajin menonton, mencatat ya, dan ya, pasang automatic order buy. Profitnya luar biasa ya. Ini dari area stop breakout, sudah saya sebutkan ya. Garis-garisnya sudah saya berikan, 1420 ke atas, kalau mau tambah lagi silahkan ya, sudah saya bahas ya. Ini di analisa saham, bentar saya lihat dulu ya. Kapan ya saya bahas LSIP ya. Terakhir saya sudah bahas di analisa saham beberapa hari yang lalu ya, seingat saya. Nanti silakan dicek ya. Pokoknya nggak lama ya saya udah bahas ya. Jadi dia masih ada ya, garisnya average up ya. Jadi bukan karena sudah naik terus dibahas Pak Sunar, enggak ya. Target price-nya sih 1560 itu resistennya. Resisten bukan berarti jual ya, jangan salah paham ya. Kalau kita bicara mengenai resisten, oh ini 1420 resistennya hanya di sini. Oh berarti jual karena sebelumnya gagal. Belum tentu ya. Kalau resisten dia berhasil breakout ke atas ya, dia akan membentuk resisten baru di harga yang lebih atas lagi. Naik lagi ke atas 1560, apakah bisa naik lagi Pak Sunar? Bisa ya. Jadi berikutnya lagi di sekitar area, kalau menurut Fibonacci extension ya, ini saya tarik dari sini swing low yang di bawah sendiri, swing high, kemudian ini pullback yang ketiga ya. Itu target Fibonacci extension 17,2% hampir tercapai ya, 1560 ya. Kalau naik lagi berikutnya sekitar 1785-an ya, kurang lebih ya. Jadi masih bisa naik lagi, bisa ya. Ini di masa kejayaannya aja di sini dia bisa sampai targetnya di sini sampai area sebentar ya, sekitar 1830 ya. Jadi oh maaf, ini di atasnya lagi di 1905 ya. Jadi masih mungkin ke 1905 enggak Mas Sundar? Mungkin ya. Bahkan ini kalau kita menurut Fibonacci extension, ini target Fibonacci extension 261,8% itu di area 2370 ya. Lebih ya. Seperti itu ya. Ini ada 370-an kurang lebih ya. Tapi jangan sampai menyalahkan Pak Sunar kalau belinya di atas nggak pasang trailing stop, nggak pasang stop loss ya. Jangan bilang, wah saya dipom-pom Pak Sunar sampai nyangkut saya seperti itu. Sial ini Pak Sunar nih. Sebenarnya jangan gitu ya pemikirannya. Karena ini uptrendnya masih cukup bagus. Dan masih bisa naik bisa. Karena prinsip saya di analisa saham teknikal ya. Analisa teknikal di saham maksud saya ya. Itu kalau uptrendnya masih bagus, dia pasti akan terus naik ya sahamnya ya. Kecuali kalau sudah ada konfirmasi, oh dia sudah berbalik arah ke arah downtrend atau sideways ya, seperti itu ya. Kalau masih belum ya dia masih bisa naik. Sampai kapan kita nggak pernah tahu. Ya kita pasang aja trailing stop dan stop loss. Yang penting ya, saya nggak pernah menyesatkan orang lain. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Pasang trailing stopnya atau stop lossnya 1420, 1350 ya. Itu yang sudah punya. Naik ke atas 1560 tambah lagi. Berikutnya kalau mau tambah lagi mungkin setiap kelipatan Rp20 atau setiap kelipatan Rp50 lah ditambah lagi ya. Saya nggak gambarkan garisnya karena terlalu banyak nanti ya, tambah pusing nanti ya. Berikutnya lagi pokoknya targetnya sekitar 1780 sampai dengan 1905. Itu untuk LSIP ya. Tetap pasang trailing stop dan stop loss. Kita sih jangan terlalu takut juga ya seperti itu ya. Ya yang penting ya sabar, fokus dan disiplinnya. Ini volumenya masih ramai ya. Oke, berikutnya untuk AGRO, Bank Rakyat Agroniaga, itu dulu. Sekarang sudah ganti nama katanya Bank Raya ya. Jadi kalau kita lihat di sini
memang saran saya untuk buy on weakness untuk AGRO, tunggu kalau dia naik ke atas 260 ya, seperti itu. Memang sekarang kalau mau buy on weakness, sebenarnya sih boleh-boleh saja, saya nggak larang ya. Asalkan pasang stop lossnya di 1965. Tapi perlu diingat ya, di sini kalau kita lihat low-nya hari ini kan di 1980 ya, dekat banget dengan 1965. Sebenarnya sih masih resiko ya, walaupun ini memang area supportnya dari sideways-nya yang saya gambarkan kotaknya. Tapi setidaknya lah kalau mau aman tunggu naik ke atas 2260 kita buy, atau naik ke atas 2200 lah paling cepet banget. Naik ke atas 2260 tambah lagi, naik ke atas 2400 tambah lagi ya. Target price terdekatnya di 2600 2800. Kalau breakout ke atas 2920 jangan ragu-ragu tambah lagi, target berikutnya di 3000, 3150, 3350 dan 3500. Itu untuk AGRO ya. Wah, cukup. Oke, berikutnya untuk BBTN. BBTN sudah saya berikan gambar garis-garisnya 1570, 1630. Sebenarnya BBTN ya sudah saya bahas seperti sebelumnya ya. Dia kalau saya tarik garis Fibonacci retracement dari simbol yang di bawah ya, di bawah banget ini ya, ini ya sampai 720 ya waktu di masa pandemi dulu, sampai swing high-nya di atas ini ya. Itu dia Fibonacci retracement 61,8% sudah ditembus ke atas kan 1270. Ini 38,2% ya, retracementnya itu di 1630. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1630, kita jangan ragu-ragu untuk buy up atau average up. Belinya bertahap aja. Naik ke atas 1660 tambah lagi, naik ke atas 1715 tambah lagi dan seterusnya. Itu kalau yang mau buy up atau average up. Target berikutnya di 1845, kemudian sekitar 2000-an ya. Yang mudah-mudahan dikasih sampai 2150. Jadi saran saya kita jangan terlalu takut ketinggian, tapi jangan terlalu optimis banget terus langsung beli sebanyak-banyaknya, enggak ya. Belinya bertahap aja. Ini sudah saya sebutkan sebelumnya ya di bulan Juli ya. Ini kalau mau buy ya, tunggu naik ke atas 1450, buy naik ke atas 1525 tambah lagi dan seterusnya. Jadi yang rajin mengikuti ya, mencatat ya tentu saja ya. Kemudian pasang automatic order buy, ini profitnya luar biasa ya seperti itu ya. Masih bisa naik Pak Sunar masih ya. Tapi saya perlu ingatkan kalau misalnya gagal ya jangan menyalahkan Pak Sunar ya seperti itu ya. Karena saya nggak bisa ngatur harganya di pasar saham. Saya nggak pernah menyesatkan orang lain kak ya. Jadi pasang trailing stopnya atau stop lossnya 1570 dan 1525. Yang mau buy on weakness mungkin kalau tunggu di bawah di 1325 sudah ketinggalan ya. Saya naikkan aja area buy on weaknessnya tunggu di 1450. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 1450, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 1450 buy. Naik ke atas 1525 tambah lagi, naik ke atas 1570 tambah lagi dan seterusnya. Ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Ini untuk bagian kedua, jangan lupa nonton yang bagian pertama ya. Ini yang mulai dari BBRI, BBCA, ASI, Pegas, BBRI, ADRO, BMRI, Telkom ya. Itu ada di analisa saham yang bagian pertama ya. Linknya dari video deskripsi di bawah ini. Seperti biasanya yang barusan join jangan lupa subscribe, bantu like, nyalakan lonceng notifikasinya, bantu kasih komentar ya. Walaupun nggak ada pertanyaan, nggak ada saran ya, mungkin sekedar say thank you seperti itu ya. Bantu like juga, karena semakin banyak like-nya, semakin banyak komentarnya, setidaknya membantu menaikkan rating videonya. Kalau Anda masih berminat mau membantu sungguh-sungguh channelnya Pak Sunar, Saham Profit ya, ya Anda bantu nonton dari awal sampai akhir. Itu paling besar banget pengaruhnya, bantuannya paling besar banget ya. Saya paling hargai kalau Anda bantu nonton dari awal sampai akhir. Karena kalau nonton awal sampai akhir itu watch time-nya dia naik. Kalau average watch time-nya naik ya, itu dia ratingnya akan semakin naik ya. Jadi semakin direkomendasikan YouTube, semakin banyak orang yang terbantu, semakin banyak orang yang lihat, semakin banyak orang yang beli ya, harganya semakin mudah-mudahan semakin terangkat naik ya, seperti itu ya. Kita profit bersama ya, seperti itu ya. Yang penting saya tidak pernah menyesatkan orang lain. Kalau misalnya bahaya selayar ya memang karena masih bagus uptrendnya. Kalau takut ya pilih saham lainnya atau tunggu koreksi buy on weakness seperti itu ya. Kurang lebih cukup seperti biasanya. Di akhir kata saya akhiri dengan doa ya. Semoga selalu sehat selalu, damai selalu, dan sejahtera selalu semuanya ya. Amin. Terima kasih banyak. Jangan